mulai turun setetes air wangi dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali akhirnya kita berdua kembali lagi di acara yang paling ditunggu-tunggu banget ya, Galeri Wanita. Wow, syahdu sekali ya hari Syahdu ini. sekali ya bintang tamu openingnya. kita. Tadi udah dinyanyiin lagunya Rosa. Wah, Makin kita sangat ini ya, merasuk ke hati gitu merasa ya. ke hati. Baik, Balkis. Dan hari ini kita seperti biasa di Galeri Wanita selalu menghadirkan wanita-wanita hebat yang menginspirasi ya, baik Iya. itu di bidang prestasinya, usaha, dan segala pengalaman hidupnya gitu ya. Ya, apalagi perempuan ya, Pia ya, pastinya tidak ada keterbatasan dan pasti multitasking, semua bisa gitu ya. Semua seorang bisa, perempuan. bener. Dan tema kita hari ini apa, Balkis? Tidak ada keterbatasan di antara Di antara kita. Dan Iya. hari ini kita menghadirkan salah satu perempuan yang luar biasa, pengalamannya udah banyak banget, terus prestasinya juga udah nasional gitu ya, udah banyak banget. Langsung aja, ini dia Syifa Urama hari ini sudah hadir di sini. Apa kabar Syifa? Baik, Baik ya. Tadi gimana perasaannya nih nyanyi di Galeri Wanita, Syifa? Alhamdulillah seneng dan bercampur deg-degan juga. Syifa cantik sekali hari ini, pinkish ya. Terima kasih. Iya, kalau misalnya dengar suaranya Syifa ini, kita jadi semakin semangat ya hari ini di Galeri Semakin Wanita ya, semangat Pia ya. pastinya. Syifa, terima kasih ya sudah hadir di Galeri Wanita ya. Iya, Oke sama-sama. deh. Oke, Ini karena kegiatan- kita di masa pandemi kita tetap harus memakai face shield, Syifa. Oh, iya. Ya, sebagai protokol kesehatan gitu ya. Oke, Syifa nih kita mau ngobrol-ngobrol tentang Syifa dulu nih. Syifa kegiatannya sehari-hari apa aja sih Syifa biasanya? Kalau untuk sekarang, Syifa profesinya sebagai guru di salah satu SLB di Banda Aceh dan sebagai instruktur konseling di salah satu panti sosial yang menampung para teman-teman tunanetra kita di sana. Jadi di sana Syifa sebagai konselornya gitu. Konselornya. Iya. Bimbingan konseling kami ini. ya. Ibu baik ya. Syifa nih kalau misalnya berarti Syifa udah sarjana dong ya? Iya, udah sarjana. Udah Iya, sarjana. selesai tahun. Tahun 2018. Tahun 2018 selesai dan sekarang sudah menjadi konselor dan juga Seorang guru guru, ya iya. di SLB, sekolah luar biasa. Baik, Syifa asalnya nih, alamatnya di Banda Aceh atau dari Kalau luar ada Banda daerah Aceh? lain ya? Kalau tempat tanggal lahirnya itu sebenarnya di Lok Semawe, Syifa aslinya Lok Semawe, tapi untuk sekarang udah domisilinya di Banda Aceh. Wah, Oke, masih di Aceh dong. Iya, ya? masih di Aceh. Iya, luar biasa sekali. Dan selain itu kegiatannya ngapain aja nih Syifa? Selain ngajar ya di SLB, kemudian jadi konselor, apakah ada kegiatan lain Syifa? Selain itu biasanya kayak ngisi-ngisi jadi narsum juga sih kalau misalnya ada seminar-seminar yang terkait tentang disabilitas, kemudian juga jadi instruktur komputer, kemudian ngajar
privat juga buat teman-teman disabilitas khususnya tunanetra. Wah, luar biasa ya Syifa ya. Kegiatannya ya. Masih muda ya dengan keterbatasannya tapi sudah banyak sekali pengalaman, kemudian juga bahkan sudah sarjana dan bahkan sekarang sudah menjadi konselor dan guru nih untuk teman-teman yang lain ya. Luar biasa sekali. Syifa hobinya apa sih sebenarnya? Syifa suka ngapain gitu? Iya. Sebenarnya kalau untuk hobi sih nyanyi ya. Nyanyi ya? Itu memang hobi dari kecil, udah suka banget nyanyi, terus sama baca-baca novel, baca-baca buku. Wah, tadi katanya suka nyanyi, pantas suaranya bagus banget Syifa. Tapi nanti kita kepoin ya, karena ikutan lomba nggak sih Syifa ini? Lomba-lombanya gitu ya, banyak ya kegiatannya. Dan selama ini sosok yang paling selalu ada sama Syifa ini siapa sih sebenarnya? Sosok yang selalu ada sama Syifa itu keluarga, terutama mama. Wah, sebesar apa sih dukungan seorang mamanya Syifa nih untuk Syifa dan biar Syifa terus semangat gitu? Sebesar apa sih motivasinya Syifa? Kalau untuk besarnya pengaruh mama, dukungan mama dalam hidup Syifa dari Syifa kecil hingga sekarang, kalau bisa dipresentasikan mungkin 99% itu mama yang mendukung Syifa. Yang mendukung. Oke, bagi Syifa seberapa penting sih sosok ibu gitu, sosok peran seorang ibu untuk Syifa? Sangat penting karena ketika kita lahir, sosok yang selalu ada di dekat kita itu adalah ibu. Kemudian ibu yang menjadi madrasah utama kan, yang ngajarin kita banyak hal sampai akhirnya kita diantarkan untuk menempuh pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian mama juga yang selalu memberi dukungan, memberi penguatan ketika Syifa down, ketika ada teman-teman yang ngebully, ketika Syifa nangis, ketika Syifa ingin menyerah, ada mama yang selalu ngedukung, ada mama yang selalu membesarkan hati. Jadi peran mama itu sangat penting, sosok mama itu sangat berharga. Wow, luar biasa sekali nih buat mama yang nonton di rumah ya. Benar, ini kalau Pasti mama lagi luar nontonin Syifa di Galeri Wanita, Syifa mau bilang apa sih untuk mama gitu? Untuk mama, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan Syifa. Tentu nggak mudah untuk menerima kondisi keterbatasan Syifa, tapi mama kuat hingga sekarang mama bisa dampingi Syifa. Terima kasih banyak, Ma. I love you. Aduh, jadi terharu Syifa. Luar biasa. Berarti memang sangat penting ya sosok seorang ibu untuk Syifa ini gitu ya. Pasti untuk semua orang sih ya, penting banget seorang mama. Tapi bagi Syifa pastinya tadi sudah mengucapkan terima kasih yang luar biasa gitu ya. Dan pastinya tadi Syifa juga cerita bahwa mama selalu yang memotivasi ketika ada orang yang membuli dan menyerah. Biasanya itu gimana sih cara Syifa menanggapinya ya? Ya. Jadi dulu pasti waktu kecil itu banyak yang ngebully, banyak yang bilang kalau kamu cacat gitu. Terus ada yang pernah bilang juga kalau kok matanya kayak hantu gitu. Awalnya sebenarnya memang sempat nggak terima sih dengan kata-kata mereka. Itu kata-kata yang sangat menyakitkan sekali pastinya gitu. Awalnya Syifa merasa bahwa Syifa berbeda. Kenapa Syifa harus dilahirkan berbeda? Intinya Syifa banyak mengeluh waktu itu gitu. Tapi mama selalu bilang kalau Syifa itu harus buktiin kalau Syifa nggak layak untuk dibully. Syifa punya potensi yang bisa Syifa kembangkan, sehingga dengan potensi tersebut Syifa bisa memiliki kedudukan yang sama dengan mereka, sehingga nggak ada lagi alasan bagi mereka untuk ngebully Syifa. Dari situ, dari kata-kata mama itu Syifa termotivasi untuk ngebuktiin ke mereka bahwa Syifa juga bisa, Syifa sama seperti kalian nggak layak untuk ngebully Syifa itu. Ya benar, ini betul-betul bisa dibuktikan ya. Syifa udah merinding loh dengerin kata-kata Syifa, semangatnya luar biasa ya, motivasi
juga untuk teman-teman di rumah gitu ya. Jangan suka bully gitu ya, karena sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kita. Setiap Benar. kelebihan pasti ada, setiap kekurangan pasti ada kelebihan gitu benar. ya. Dan masing-masing orang itu pasti punya keterbatasannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman punya fisik yang sempurna, tapi pasti juga ada kekurangannya di bidang lainnya gitu, Syifa ya. Iya, benar. Oke, Syifa, ini ngomongin tentang tadi katanya Syifa dulu membuktikan itu dengan apa yang berbagai mengikuti berbagai lomba dan segala macam. Itu pada saat dulu sewaktu teman-teman mungkin mengejek Syifa dan segala macam, itu apa sih yang Syifa buktikan gitu pada saat itu? Awalnya Syifa bingung ya harus ngebuktiin dengan cara apa gitu. Tapi yang Syifa tahu, Syifa harus ngebuktiin dengan sesuatu. Nah, jadi dulu waktu masih SD itu kebetulan Syifa mulai belajar tilawah Al-Quran. Wow, Kemudian Syifa juga meneruskan hobi nyanyi tadi. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah itu kebetulan Syifa kan dulu SLB ya sekolahnya, dan SLB-nya Syifa itu bersebelahan dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada kegiatan misalnya kayak acara perpisahan atau maulid nabi dan segala macam, itu biasanya gurunya Syifa yang dari SLB itu menawarkan untuk Syifa mengisi acara. Baik itu yang membaca Al-Quran ataupun yang ngisi acara untuk nyanyi. Nah, dari situ Syifa mulai ngebuktiin, dan mulai dari situ juga teman-teman percaya kalau oh ternyata Syifa keren. Ini bisa tilawah nih, apa kita coba satu surah? Kita coba gitu? ya, bisa nggak Syifa? Ya, boleh. Boleh ya, Boleh. oke silakan Syifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون صدق الله العظيم. Masya Allah, adem sekali gitu ya, luar biasa sekali. tilawahnya.
Benar, Syifa ini luar biasa sekali ya, diberikan anugerah oleh Allah ya dengan suara yang merdu sekali, bagus dinyanyi, bagus juga di tilawah Al-Quran. Benar, luar biasa, bangga loh Syifa ya. Pasti Ibu Syifa di rumah juga pasti bangga sekali nih punya perempuan, anak perempuan seperti Syifa ini ya. Bisa tilawah, bisa menyanyi, ya semuanya bisa. Lengkap ya dunia akhirat ya. Iya, benar. Syifa ini ngomong-ngomong nih, Syifa belajar untuk nyanyi. Nyanyi dulu deh, belajar untuk nyanyi itu awalnya gimana sih? Otodidak atau ada guru nyanyi gitu? Kenapa Jujur sekali ya? otodidak sih. Otodidak? Iya. Wow. Jadi Tapi Syifa nggak tekniknya pernah. bagus ya. Jadi Syifa nggak pernah punya guru privat untuk vokal dan segala macam, itu nggak pernah. Syifa nggak pernah ngelatih vokal. Jadi nyanyi itu memang bener-bener karena hobi dari kecil dan apa ya, Syifa belajar otodidak berdasarkan dengar dari penyanyi-penyanyi. Terus juga biasanya Syifa dilatih sama mama. Dilatih sama berarti Mamanya bisa nyanyi. mamanya jago nyanyi juga ya. Oke, berarti Syifa sering latihan dong nyanyi ya? Iya, sering latihan Di di ya? rumah. Sering nyanyi. Kalau misal dari tilawahnya, apakah belajar ada privat? Iya, kalau tilawah Syifa privat sama ustazahnya. Ada ustazahnya yang ngajar yang ke rumah untuk khusus untuk privat Syifa tilawah Al-Quran. Itu dari Masya kecil. Iya, dari kecil. Dari Dari SD. berarti udah sering ikutan lomba juga ya berarti ya? Iya, untuk alhamdulillah. tilawah ya? Iya. Syifa nih tadi kan ngehafal nih ya ngajinya. Itu berarti Syifa juga Ada hafal hafiz atau gimana? hafiz? Hafizah atau gimana? Kebetulan sedang menuju hafiz tapi masih dalam proses juga. Karena memang sejak awal Syifa fokusnya di tilawah Al-Quran. Jadi hanya beberapa surah saja yang akan ditampilkan ketika MTQ dan sebagainya gitu. Ya, men. Semoga Semoga ke depan, segera ya jadi hafizah ya. Amin, Benar, amin. amin. Oke, Syifa, ini ngomongin tentang nyanyi lagi gitu ya. Iya. Biasa Syifa sukanya nyanyi lagu gimana tuh Syifa? Lagu Indonesia, atau lagu pop atau gimana? Biasanya Syifa lebih ke Indonesia pop. Indonesia Indonesia pop. pop. Kalau berarti sering ikutan lomba juga ya? Iya. Nah, lomba apa tuh Syifa untuk lomba nyanyinya? Pernah ikut festival lomba seni siswa nasional. Wow. Pernah ikut bintang radio juga. Waduh, keren banget. Oke, itu yang FLS2N ya, Festival Iya, Lomba Seni, itu di mana ikutannya? Waktu tahun 2011 itu pernah ikut yang di Makassar dan iya, dan alhamdulillah juara nasional. Juara nasional. Luar Waduh, biasa sekali. luar biasa membawa nama baik Aceh ya Syifa ya. Luar Alhamdulillah. biasa sekali. Iya, kalau di bintang radio, Syifa juara berapa? Kebetulan waktu itu baru juara 2. Baru juara 2, udah juara 2 loh. Kita aja belum mampu bisa Kamu ya juara berapa? Nggak ada. Oke. Next Pia deh ya bintang radio ya. Insya Allah ya. Kita doain aja. Dan sekarang ini kegiatan selain itu apakah ada ngajarin, tadi kan pandai bisa tilawah, apakah juga mengajarkan teman-teman yang lainnya juga Syifa? Iya, jadi di sekolah kebetulan karena Syifa juga sebagai guru kan, jadi di sekolah nanti di waktu-waktu di sela-sela waktu atau di pelajaran seni nanti Syifa yang ngisi. Jadi di situ nanti anak-anak apakah Syifa ajarin seni membaca Al-Quran ataupun musik juga gitu. Jadi nggak hanya sebagai guru kelas dan guru konseling, tapi juga sebagai Merangkap guru seni ya, luar biasa iya. Syifa. Gitu. Syifa berarti sukanya memang di kesenian gitu, suka di seni atau sebenarnya olahraga suka juga gitu, gimana Syifa? Kalau Syifa sebenarnya lebih ke seni sih Kak. Lebih ke seni Iya, ya? lebih ke seni. Berarti lebih fokus ke tarik suara ya? Iya, iya, tilawah tadi juga ya. Benar. Ini kan Syifa seorang konselor ya di sebuah sekolah gitu ya. Apa sih yang sering muncul permasalahan dari teman-teman yang melakukan konseling sama Syifa gitu? Sebenarnya kalau boleh jujur sih, masalah yang Syifa temui selama Syifa jadi konselor ini, masalahnya itu bukan dari peserta didik yang disabilitasnya. Tapi masalahnya ada dari rumah mereka masing-masing, ada pada keluarga mereka, ada pada orang tua mereka. Nah, kenapa tuh biasanya Syifa? Jadi sebenarnya yang sangat disayangkan adalah ketika teman-teman disabilitas memiliki kemauan yang tinggi, memiliki potensi yang tinggi, tapi
dukungan dari keluarga dan orang tua khususnya itu sangat kurang, sehingga mereka nggak bisa mengeksplor, mereka nggak bisa mengupdate, mereka nggak bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan potensi yang mereka punya. Itu yang sangat disayangkan sekali. Jadi masalahnya bukan pada siswanya atau pada teman-teman disabilitas, tapi masalahnya ada pada orang tua mereka. Itu biasanya gimana tuh Syifa, cara Syifa biar anak-anak ini tetap semangat gitu, walaupun mungkin dukungan dari rumah malah kurang gitu, Syifa gimana? Biasanya Syifa kasih motivasi, selain mereka berinteraksi di rumah, tapi kan mereka juga punya guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah yang insya Allah akan selalu ngedukung mereka, yang akan selalu membantu untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga Syifa selalu memberi motivasi ke mereka, kalian harus kembangkan potensi yang kalian punya. Kalau memang kalian punya kemampuan di seni, buktikan dengan kalian belajar di sekolah, kemudian tunjukkan ke orang tua kalian. Nah, mungkin insya Allah dengan cara seperti itu, orang tua bisa percaya bahwa anak mereka bisa, dan bisa memberikan sedikit dukungan kepada anak-anak mereka seperti itu. Mungkin biasanya kalau misalnya orang-orang biasa nih ya, itu biasanya malah orang tua yang mendukung untuk anaknya harus ke sini, harus ke sana gitu ya. Benar. Tapi kalau dari teman-teman disabilitas mungkin memang harus dari merekanya gitu ya, yang harus bangkit dulu, harus semangat dulu, harus buktikan dulu gitu ya sama mereka bisa. bahwa gitu. mereka Luar bisa. biasa sekali ya Syifa ini ya, nggak hanya memotivasi diri sendiri, tapi memotivasi orang banyak juga, teman-temannya menebarkan juga. kebaikan gitu ya. Luar biasa sekali. Syifa, ini kalau misalnya ngomongin tentang bakat nih teman-teman disabilitas, itu biasanya ditemuin apa aja sih bakat-bakat dari yang mereka bisa gitu? Itu tergantung dari disabilitas mereka. Biasanya kalau misalnya yang sesama Syifa, yang kami disabilitas penglihatan, itu bakatnya ada di olahraga, ada beberapa bidang olahraga yang bisa ditekuni sama tunanetra. Kemudian seni, menulis, itu biasanya tunanetra bisa. Nah, kalau untuk tunarungu tuh biasanya mereka di melukis, desain, seperti itu. Terus modeling, seperti itu. Jadi tergantung dari disabilitas mereka, kemampuan mereka. Ya memang benar-benar ya, setiap keterbatasan itu pasti ada kelebihan yang luar biasa ya. Benar. Jadi jangan patah semangat gitu ya. Iya, benar. Jangan putus asa gitu, karena memang semua orang punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Iya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih bareng Syifa, masih banyak pengalaman-pengalaman Cerita-cerita Syifa yang bakal luar kita kulik lagi gitu, Bakis ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Galeri Wanita.